Ada yang bisa dibantu? Jadi saya mau konseling, Bu. Boleh, silakan diceritakan dulu. Ada apa hari ini, permasalahannya seperti apa? Jadi saya mau konselingin kuliah saya. Jadi saya kan masuk angkatan 2018 ganjil tuh, Bu. Masuknya di Maret 2019. Terus tiba-tiba Covid kan. Masuk semester 3 tuh Covid. Terus di situ ternyata saya kesulitan belajar karena harus di rumah masing-masing. Padahal semester 1 sama semester 2 IP saya tuh naik. Mungkin karena bantuan teman-teman juga gitu ya. Terus pas semester 3 Covid, kita di rumah semua. Saya sempat berusaha gitu. Sama teman-teman tetap Zoom meeting, tetap ngebahas pelajarannya. Tapi pada akhirnya saya menyerah juga. Sampai akhirnya saya cuti tuh 2 semester lebih deh kayaknya. Terus akhirnya saya baru masuk lagi di Januari di tahun ini saya baru masuk lagi. Terus saya punya masalah di kenapa saya nggak bisa belajar mandiri gitu loh, Bu. Padahal saya udah berusaha, udah mencoba. Jadi selama masa perkuliahan ini saudara mengalami kesulitan belajar mandiri, Iya, betul. dikarenakan kurangnya support system dari teman-teman. Karena Betul. yang biasanya ada teman-teman semua bareng-bareng, sekarang karena dampak COVID tersebut saudara jadi kesulitan untuk belajar. Iya, Bu. Betul. Selain itu ada lagi kah yang ingin disampaikan? Jadi waktu saya semester 1 ke semester 2 itu kan IP saya naik tuh, tapi ada mata kuliah yang saya nggak lulus. Nah di situ saya sempet kesel, terus menyesali kenapa sih harus nggak lulus gitu. Pengennya tuh cepet lancar aja gitu kan. Nah itu membuat semangat saya dalam belajar untuk melanjutkan ke semester berikutnya menurun drastis, Bu. Itu tuh faktor yang saya juga nggak tahu kenapa gitu, apa saya nggak suka belajar apa gimana gitu loh, Bu. Baik, jadi saudara juga merasa bahwa karena dari dampak kesepian yang kurangnya teman untuk belajar, saudara jadi mengalami penurunan drastis dari nilai kuliah, IP. Gak hanya itu, saudara juga merasakan kesulitan bahwa mengapa saya harus mengulang gitu kan. Padahal saudara juga sudah cukup usaha nih gitu kan, untuk kembali lagi setelah masa cuti gitu. Ya, adakah keluhan lain yang saudara alami? Oke. Faktor gimana caranya supaya saya ini sih, Bu, bisa mengatur waktu. Saya masih kesulitan soal ngatur waktu, manage waktu antara kerja, antara kuliah, yang gitu-gitu, Bu. Saya kayaknya butuh masukan deh, butuh saran di sana. Jadi saudara pengen nih biar gimana sih caranya manajemen waktu yang baik ya. Dari saudara sendiri mungkin bisa, saya nggak memberikan pilihan atau saran, saya hanya menyampaikan gimana saudara tuh bisa mengerti diri saudara dulu terlebih dahulu. Mungkin saudara bisa buat list seperti apa yang harus saya kerjakan pertama kali supaya saya tidak mengulang mata kuliah tersebut. Terus juga saudara bisa bikin list nih, dalam keseharian saudara mana sih yang lebih penting yang untuk dikerjakan paling utama. Setelah itu nanti saudara baru bisa lihat nih gimana cara belajar yang tepat di waktu yang tepat, entah di sepulang kerja atau saudara bisa mengerjakan tugas atau ketika di pekerjaan. Kalau tidak mengganggu, saudara bisa mengerjakan tugas tersebut. Seperti itu. Kira-kira dari saudara sendiri seperti apa keluhannya selain sulit untuk manajemen waktu yang saudara bilang? Saya kayaknya sih, saya menilai diri saya tuh ya kayaknya ya, Bu ya, saya nggak bisa ngerjain tugas sambil kerja gitu. Jadi kayak nggak bisa mecah fokus
Jadi makanya kalau kuliah itu udah otomatis eh, produktivitas saya tuh udah kepake di kerja. Waktu di malam kayak udah pengennya istirahat gitu, tapi mau nggak mau harus dipaksa untuk produktif, untuk ngerjain kuliah. Nah di situ saya nggak maksimal bu kayaknya. Saya sempat mikir apa saya harus cuma bisa fokus satu, kok nggak bisa fokusnya bercabang gitu. Ya, paling gitu sih bu kendala saya. Saudara juga mulai merasa kesulitan karena pekerjaan ya. Sebetulnya cara yang saya bisa berikan mungkin saudara bisa pakai seperti kenapa sih saudara memilih perkuliahan tersebut, apakah itu prioritas saudara atau bukan. Coba pertimbangkan lagi lebih banyak positif atau negatifnya ketika saudara menjalankan dua hal tersebut. Apakah lebih banyak positifnya ketika saya berkuliah atau lebih banyak positifnya ketika saya bekerja, seperti itu. Dari saya sih hanya memberikan masukan. Mungkin kalau dari saudara ada keluhan lain, kira-kira apa sih yang menjadi keluhan dari saudara sendiri terlebih? Maksudnya tidak hanya manajemen waktu yang membuat saudara untuk membaca buku. Oke. Bisa jadi kebayang sih tadi ibu bilang kan coba dilihat lebih baik positif negatifnya yang mana ya. Satu sisi sempat kepikir daripada pusing nggak usah kuliah gitu, tapi satu sisi saya nggak mau, nggak apa ya, maksudnya kita kuliah kan sarjana jadi orang yang berkualitas gitu kan. Jadi kayak masih bimbang lah di situ bu, pengen tetap sambil kerja biar bisa bayar kuliah, tapi ternyata mengerjakan kuliah sambil kerja susah gitu. Jadi sebenarnya saya belum ketemu titik terangnya aja di situ, sama mungkin biaya kuliah juga ya yang cukup besar, yang mungkin saya terpaksa harus nambah kerjaan lain untuk menutupi segala kebutuhan saya kayak gitu. Jadi permasalahannya adalah saudara tidak hanya merasa kehilangan teman belajar ketika masa COVID, tapi permasalahan utama saudara ternyata saudara kesulitan untuk membagi waktu. Membagi waktunya dikarenakan faktor apa? Karena faktor yang tadi saudara bilang, karena pekerjaan yang menuntut saya untuk menghasilkan kembali ke biaya perkuliahan ini gitu. Tuntutan utamanya adalah tuntutan ekonomi, bagaimana saudara untuk memenuhi biaya perkuliahan tersebut. Sebetulnya saudara bisa meminimalisir rasa capek atau manajemen waktu tersebut supaya lebih baik, yaitu dengan cara, kalau tadi kan saudara sudah coba cuti kuliah, mungkin saudara bisa coba kegiatan lain yang mungkin bermain bersama teman-teman saudara atau melakukan kegiatan lain yang dimana nanti saudara bisa mencoba membangkitkan kembali mood saudara untuk kembali berkuliah. Atau di pekerjaan tersebut saudara bisa lebih coba untuk mencintai pekerjaan saudara, dimana nanti mungkin saudara lebih merasa, oh pekerjaan ini terasa ringan ketika saya kerjakan dengan apa yang semuanya itu dijalankan seperti seikhlasnya, sepenuh hati. Untuk hari ini udah itu aja sih. Cukup. Berarti kalau begitu, jika saudara masih mengalami beberapa kesulitan atau saudara masih mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan, atau masih ada rasa kesah dalam diri saudara bisa membuat konseling kembali dengan saya. Mungkin di sesi berikutnya saya bisa jadwalkan kembali. Baik bu, terima kasih. Mungkin di minggu depan bu, di hari Selasa jam 5 subuh. Boleh. Ya, oke. Semoga sesi konseling ini cukup membantu saudara dan saudara bisa memanajemen waktu sendiri. Oke bu, terima kasih ya bu ya. Iya, sama-sama.